Kali ini ada 4 poin pembahasan, yaitu yang pertama, definisi dan tujuan standar akuntansi sektor publik. Yang kedua, teknik penyusunan standar akuntansi sektor publik. Yang ketiga, tantangan dan kendala dalam penerapan standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang keempat, solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam penerapan standar akuntansi sektor publik. Kali ini kita akan membahas definisi dan tujuan standar akuntansi sektor publik. Yang pertama, definisi standar akuntansi sektor publik adalah seperangkat aturan, prinsip, dan pedoman yang digunakan oleh entitas sektor publik seperti pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pemerintah lainnya untuk menyusun laporan keuangan mereka secara konsisten dan transparan. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari standar akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas tersebut memberikan informasi yang relevan dan diandalkan dan memadai untuk para pemangku kepentingan. Kali ini kita akan membahas teknik penyusunan standar akuntansi sektor publik untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal. Proses penyusunan standar akuntansi harus dilakukan melalui tahap prosedur yang bersama dan teliti. Hal ini diperlukan mengingatkan dokumen yang dihasilkan akan mempunyai status sebagai standar akuntansi dengan tingkat yang tinggi. Berikut ini ada tahap-tahap dalam penyusunan. Yang pertama, evaluasi masalah pada tahap awal. Yang kedua, mengadakan riset dan analisis. Yang ketiga, menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang kepentingan. Yang keempat yaitu mengadakan dengar pendapat umum. Yang kelima, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Yang keenam, menerbitkan draft awal standar yang telah didiskusikan. Yang ketujuh, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. Yang kedelapan, memutuskan atau keputusan penerbitan. Yang kesembilan, menerbitkan dan penerbitan. Adapun tantangan dan kendala penerapan standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Yang pertama, kompleksitas struktur organisasi. Lembaga pemerintahan sering memiliki struktur organisasi yang kompleks dan terdiri dari banyak aktivitas. Hal ini dapat menyulitkan dalam konsolidasi laporan keuangan dan pemahaman mengenai kinerja keuangan keseluruhan. Yang kedua, sumber daya yang terbatas. Sebagian besar organisasi sektor publik menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan teknologi informasi. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan efisien dan tepat waktu. Yang ketiga, standar akuntansi yang kompleks. Standar akuntansi pemerintahan seringkali kompleks dan berbeda dari standar akuntansi sektor swasta. Ini memerlukan pemahaman mendalam dalam para akuntan pemerintahan. Yang keempat, pengelolaan aset publik. Pengelolaan aset publik seperti infrastruktur dan fasilitas pelayanan merupakan tantangan terdiri karena nilainya yang besar dan pengaruhnya terhadap pelayanan masyarakat. Adapun solusi dan strategi untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam penerapan standar akuntansi sektor publik. Solusi yang pertama, meningkatkan kapasitas SDM, melakukan pelatihan dan sosialisasi SAP secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah dan menerapkan SAP. Yang kedua, membangun dan mengembangkan pusat pelatihan dan pendidikan akuntansi sektor publik. Yang ketiga, menguatkan infrastruktur pendukung, menyediakan perangkat lunak akuntansi sektor publik yang handal dan mudah digunakan. Yang keempat, menyediakan akses yang mudah ke informasi dan regulasi terkait SAP. Yang kelima, menyempurnakan regulasi dan pedoman, menyusun regulasi dan pedoman yang jelas, lengkap dan mudah dipahami terkait SAP. Ini strategi. Pertama, penerapan SAP secara bertahap. Memprioritaskan penerapan SAP pada sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara. Yang kedua, pendekatan edukasi dan sosialisasi.
melakukan edukasi dan sosialisasi SAP kepada aparatur pemerintahan, pemantauan kepentingan dan masyarakat luas. Yang ketiga, mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan tentang SAP. Yang keempat, pembinaan budaya akuntabilitas, menanamkan budaya akuntabilitas dan fungsi pemerintah melalui penerapan SAP. Yang kelima, mengembangkan aplikasi mobil untuk memudahkan akses informasi dan regulasi terkait SAP.